Konflik Amerika Serikat dan Iran semakin meluas. Amerika menyasar kapal-kapal yang terafiliasi dengan Iran hingga di luar perairan Selat Hormuz. Apa implikasi dari tindakan Amerika ini dan bagaimana pula efeknya terhadap proses perundingan damai kedua belah pihak? Kami akan diskusikan ini bersama pakar geopolitik dan keamanan Wibawanto Nugroho serta guru besar politik internasional dari Universitas Pelita Harapan Alexius Jemado. Selamat malam semuanya, dengan Tifal di sini, apa kabar? Malam. Selamat malam. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami dalam diskusi kali ini. Mas Wiba, apakah langkah AS ini dibenarkan dalam konteks masih perang dan alasannya karena ada tindakan-tindakan yang diduga ilegal, bahkan mengabaikan peringatan AS terhadap kapal yang berbendera Iran? Jadi kalau dari perspektif ofensif realis, ya ini bisa dibenarkan kalau dari cara pandang Amerika sebagai superpower gitu ya. Tapi kalau dari perspektif humanitarian law, ini di daerah abu-abu gitu. Karena memang ada hak untuk melakukan interdiksi. Tetapi dalam konteks seperti ini, kalau melakukan interdiksi dalam konteks global commerce, ya walaupun di era perang ya, saat ini ada konflik bersenjata antara Iran dan Amerika melawan Israel, itu adanya di daerah gray zone tuh Mas ya. Jadi kondisi sekarang ini menjadi semakin kuantum tuh yang saya katakan, uncertain gitu ya. Ini itu situasi terbaru ya yang memang benar-benar concerning karena ini sudah melebar ke Indo-Pasifik gitu. Ya, ini menjadi concern saya. Kalau sudah melebar ke Indo-Pasifik ya, Indonesia itu di tengah kalau di dalam perspektif Indo-PACOM tuh dari US Indo-Pacific Command ya. Di mana itu ada kekuatan nuklir, semua kekuatan nuklir ada di situ, minus Israel aja, semua yang lain ada di situ. Dan dari 13.000 arsenal nuklir itu kan mayoritas berarti dari Indo-Pasifik. Nah ini menjadi concerning. Ya. Yang kedua, ini cara Amerika untuk menekan sampai 28 April, yaitu batas akhir di mana Kongres harus mengambil alih kondisi pelaksanaan high intensity conflict oleh Presiden Trump gitu. Dan cara yang dilakukan oleh Amerika saat ini adalah memaksimalkan tekanan instrumen of national power, khususnya militer, untuk memaksa Iran untuk mau bernegosiasi. Nah, karena dalam perspektif Pentagon yang berada di bawah komando Presiden Donald Trump, ya dalam konteks ini, ya, itu adalah bagaimana memaksa Iran harus bertekuk lutut. Nah, setelah sudah bertekuk lutut, baru membuat negosiasi gitu. Nah, ini berseberangan dengan cara pikir kelompok liberalis yang ada di Washington, yang mengatakan bahwa kalau penggunaan kekuatan militer yang eksesif seperti ini bisa berisiko besar untuk pelebaran dari konflik, ya, peningkatan eskalasi, dan juga jika terjadi settlement itu juga bisa merusak rejim law atau struktur norma di dalam internasional politik. Itu cara pandangnya begitu. Nah, tetapi cara realistis sekarang yang dipaksakan, yang harus dilakukan dari perspektif Presiden Trump adalah memaksakan bahwa hal negosiasi dengan Iran itu bisa diselesaikan sebelum 28 April. Batas 60 hari atau 30 hari yang kedua atau yang terakhir sejak penyerangan awal 28 Februari. Karena menurut undang-undang di Amerika bahwa Presiden itu boleh melaksanakan high intensity konflik ya, perang gitu, selama paling lama 10 hari dari 28 Februari. Nah, jadi ini sudah merupakan gabungan ya antara ada maritim dominance atau naval dominance ya untuk melakukan courtship diplomasi, menggunakan instrumen ekonomi ya untuk dengan cara mengganggu gitu ya, mengganggu global commerce yang terkait dengan energi yang akhirnya diharapkan ya ini terus membuat perekonomian Iran itu 90% berdarah gitu. Asumsi Pentagon sampai saat ini dengan adanya gangguan di international water. Tapi yang menjadi concern saya, ini udah masuk Indo-Pasifik gitu. Nah, gitu. Itu ya poinnya. Pak Alex, sampai dibilang Iran ini aksi yang dilakukan AS sebagai bentuk pembajakan. Tapi sesungguhnya Pak, secara sederhana, hal apa atau indikator apa yang membuat tindakan seperti itu dianggap bisa atau masuk akal dilakukan? Ya, ini memang situasinya sangat problematik karena ini kan bukan situasi normal ya. Ini situasi lagi dalam keadaan yang extraordinary, dalam situasi perang kan. Jadi memang blokade Selat Hormuz itu baik dilakukan Amerika Serikat maupun Iran itu memang sudah melanggar hukum internasional. Karena ini membatasi perdagangan internasional, merugikan begitu banyak negara lain yang membutuhkan jalur perdagangan bebas di wilayah itu ya. Tetapi karena memang ini situasinya perang, maka kita
tidak bisa berpikir terlalu normatif di sini ya. Nah, selain itu, jangan dilupakan bahwa Presiden Trump ingin menunjukkan bahwa dia mempunyai banyak pilihan ini. Kombinasi berbagai instrumen dia gunakan untuk menunjukkan bahwa dia mempunyai banyak pilihan. Dia tidak dipaksa oleh keadaan. Dia perlu memberikan suatu kesan seperti itu agar tidak tampak di mata rakyat Amerika sendiri dan di publik gitu bahwa Amerika itu dalam keadaan yang panik begitu. Karena dia mempunyai banyak pilihan. Dan jangan dilupakan bahwa sampai saat ini tidak ada tujuan politik Amerika yang tercapai. Ya, awalnya itu kan dia mau mengatakan perubahan rejim, tapi tidak terjadi. Ya. Ya, kemudian eliminasi program nuklir untuk militer juga belum berhasil. Kemudian dukungan Iran terhadap proksinya di Timur Tengah itu juga belum berhasil. Jadi dia dalam keadaan di mana Presiden Trump merasa perlu meyakinkan rakyat Amerika bahwa dia perlu menggunakan tekanan militer antara lain penahanan kapal itu untuk menunjukkan bahwa dia bisa gitu, mampu Amerika untuk mencapai tujuan politiknya. Nah, dengan itu juga dia ingin menekan Iran untuk maju ke meja perundingan, begitu, diplomasi. Kenapa? Karena dari awal Amerika atau Trump dalam hal ini menginginkan agar perang ini selesai cepat ya dan decisive. Maksudnya once and for all begitu. Ya, dengan cara berunding, kalau bisa berunding ya diplomasi atau if necessary dengan cara militer. Nah, sekarang kan dia menunda lagi, memperpanjang lagi ceasefire ini, ya. Nah, saya duga itu maksudnya untuk menunjukkan kepada Iran, look, saya mempunyai banyak pilihan ini. Saya bisa memperpanjang ceasefire ini, saya menentukan terms untuk perundingan kalau itu terjadi nanti perundingan kedua itu bahwa dia tidak berada di dalam tekanan. Jadi ini semua bagian dari tekanan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Baik. ya, menuju kepada tercapainya tujuan politik yang tadi saya sebut itu sampai saat ini belum ada tujuan politik dia tercapai. Nah, kalau dia tidak mencapai tujuan politik itu, di mata rakyat Amerika dia gagal. Selama ini mobilisasi kekuatan militer itu tidak mencapai apapun. Oke. Nah, dia ingin menunjukkan hasil yang konkret begitu. Oke, sehingga kalau menurut Anda, Mas Wiba, dengan tindakan sampai sejauh ini, adakah kemungkinan Iran akan membalas dengan hal yang sama, bermain di ranah yang lebih luas lagi? Kalau AS sudah bermain ke ranah Indo-Pasifik, dia juga akan meniru hal yang sama? Ya, jadi ini kan isunya geopolitik tuh. Tadi Prof. Alex sudah bilang tuh bahwa ini kita nggak bisa berpikir normal. Di mana yang diperebutkan itu adalah interest, yang diperjuangkan itu adalah interest gitu. Interest yang di framing ya kan? Di framing yang menimbulkan perception di tingkat global ya untuk menjustifikasi tindakan dari masing-masing aktor dalam hari ini Amerika dan Iran. Yang diperebutkan apa sih sebenarnya? Yang diperebutkan itu adalah akses kepada energi, itu poin satu. Yang kedua adalah struktur regional security complex di Timur Tengah. Ada opsi satu adalah regional security complex di Timur Tengah yang saat ini eksis, ya, di mana ada Israel di backup oleh Amerika bersama dengan negara Arab Sunni dengan Abraham Accord-nya, versus versi alternatif, yaitu versi yang dimau oleh Iran, yang di backup oleh kompetitornya Amerika, great power lainnya dalam hari ini, China dan Rusia, gitu. Makanya ada kapal kedua yang diinterdiksi, kan itu poinnya tuh. Nah, jadi kita selalu bilang persaingan antara rising power melawan ruling power itu selama 500 tahun terakhir 74% dari 16 itu berakhir perang terbuka, yang 25% tidak. Nah, ini adalah cara ya Rusia dan China untuk memanfaatkan peluang untuk bisa men-challenge Amerika tanpa konfrontasi langsung ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Iran ini tidak bisa dilihat hanya Iran gitu loh ya. Ini ada net assessment ya, Iran plus kekuatan ekstra. Kekuatannya apa sih sebenarnya sekarang yang tersisa? Yang pertama adalah Hormuz. Dia punya Hormuz dan ini adalah geopolitical chokehold. Artinya apa? Kalau Iran nggak mau buka ya nggak bisa dibuka itu Hormuz. Nah, sementara yang dimiliki oleh Amerika yang sekarang diutamakan adalah militer, instrument of national power, militer.
yang di belakangnya itu informasi, diplomasi, ekonomi itu membackup gitu loh. Nah, dan selanjutnya yang perlu digarisbawahi ya, ini adalah dukungan dari great power lainnya gitu ya. Sementara Israel membackup Amerika, sementara Iran juga di backup oleh great power lainnya. Dan ini yang menjadi concern saya, Mas. Ini bisa melebar ke Indo-Pasifik. Jika sudah melebar ke Indo-Pasifik, Indonesia menjadi center. Dan selat dan choke point satu lagi dari 9 choke point utama di dunia setelah Bab El Mandab, setelah Suez, Bab El Mandab, dan juga Hormuz, ya itu Selat Malaka. Kan? Gitu ya. Jadi kita harus aware sekali gitu dari segala aspek nih Indonesia. Harus position strateginya. Oke, Pak Alex, satu hal lagi yang juga menarik perhatian saat Presiden Trump ini menyebut AS sudah menyerang kapal Tiongkok yang disebut membawa hadiah dalam tanda kutip untuk persenjataan Iran selama perang ini masih terus berkelanjutan. Menurut Anda, apakah dengan menyenggol Tiongkok ini oleh Presiden AS, Cina akan turun tangan di depan panggung langsung membela diri karena mereka juga sudah menyatakan sikap atas langkah yang diambil Amerika menyerang kapal-kapal yang melintas terutama di perairan ini? Jawabnya nanti, kita jeda dulu ya. Tetap di Kompas TV. Pak Alex, Tiongkok sudah memberi reaksi atas upaya AS menyerang kapal berbendera Iran dan menyebut ini sebagai langkah mengganggu stabilitas global. Itu satu hal. Hal lainnya, Trump mengklaim telah menyerang kapal Tiongkok yang disebut membawa hadiah dalam tanda kutip berisi persenjataan untuk Iran. Berlebihan nggak kalau kemudian ada yang menduga jangan-jangannya habis ini karena udah nyenggol-nyenggol Tiongkok bakal maju depan panggung nih? Ya, saya mengira bahwa Tiongkok justru preferensinya itu adalah penyelesaian konflik ini secara diplomatik gitu ya. Belum ada satu compelling reason, satu alasan yang mendesak bagi Tiongkok untuk terlibat langsung di dalam perang ini. Nah, kecuali kalau nanti ya eskalasi ini menjadi suatu ancaman eksistensial atau mengancam kepentingan strategis Tiongkok. Nah, itu mungkin baru ada peluang di mana Tiongkok mungkin terlibat langsung. Tapi selama ini saya pikir dia hanya mensuplai senjata buat Iran, informasi intelijen juga dia berikan, tapi hanya sebatas itu ya. Kenapa? Karena kita melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Presiden Trump ini sebetulnya untuk memutus mata rantai pembangunan rudal balistik yang sangat berbahaya bagi Amerika Serikat maupun sekutu-sekutunya di Teluk itu yang digunakan oleh Iran selama ini untuk menyerang mereka kan. Nah, selain itu signifikansi dari peristiwa ini juga menunjukkan bahwa Iran membutuhkan pasokan raw materials untuk rudal balistiknya. Artinya ada gejala bahwa terjadi penurunan kemampuan rudal balistik dia. Jadi ini cukup signifikan mempengaruhi jalannya konflik ini ke depan, gitu ya. Dengan diputusnya mata rantai itu, rantai pasok dari China itu, Amerika Serikat ingin mengendalikan atau mengontrol pembangunan kembali kemampuan militer Iran dan mungkin dengan melakukan tekanan militer ini Iran bisa dalam tanda petik dipaksa untuk maju ke meja perundingan yang akan terjadi di Islamabad yang sampai saat ini belum jelas itu. Nah, padahal sangat diinginkan oleh Trump supaya perundingan itu terjadi dan menerima semua terms ya atau conditions yang diterapkan oleh Presiden Trump agar konflik ini cepat selesai karena itu yang diinginkan Amerika Serikat. Kalau perang ini berlanjut terus, nah Amerika Serikat yang sangat dirugikan. Kenapa? Karena tekanan ekonomi global, tekanan di dalam negeri, belum lagi tekanan dari legislatif Amerika. Trump itu berada di bawah tekanan yang luar biasa, sehingga dia mau supaya ini cepat selesai. Makanya dia lakukan itu, ya, tindakan-tindakan militer yang dilakukan oleh marinir Amerika Serikat di Selat Hormuz itu, gitu kan? Itu bagian dari strategi Amerika untuk menekan Iran sebetulnya supaya menerima
jalur diplomasi daripada eskalasi militer yang lebih tinggi yang tidak menguntungkan siapapun, merugikan semuanya begitu. Oke, Mas Wiba, Anda setuju juga atau ada pandangan lain? Ya, saya ada pandangan lain ya mengenai ini ya. Jadi sejak era Perang Dingin selesai, Amerika dan Cina itu ya khususnya mengarah kepada pemerintahan Presiden Xi Jinping itu terlibat di dalam namanya irregular competition ya. Jadi mereka itu sebenarnya sangat panas suasananya ya, tetapi mereka tahan di skala irregular competitions, di mana pada prinsipnya tuh aktor negara, donor negara secara agresif progresif ya berusaha untuk mempengaruhi, create condition untuk influence population di dalam negara masing-masing untuk efek legitimasi yang ujung-ujungnya mereka mempunyai pengaruh di negara tersebut terhadap pengambilan keputusan negara tersebut ya satu sama lain ya, Amerika ke Cina, Cina ke Amerika tanpa harus berperang. Itu poin satu ya. Poin kedua, salah satu bentuknya adalah interdiksi maritim seperti ini. Dulu Presiden George Bush Junior itu pernah mengeluarkan yang namanya PSI itu, Proliferation Security Initiative, di mana mereka boleh menginterdiksi kapal-kapal yang keluar masuk ke Iran yang diduga membawa bahan mentah nuklir ya, termasuk dari Cina juga gitu. Nah, tetapi dalam konteks ini menjadi berbeda karena kita melihat satu ya faktor sejarah ya. Perang Dunia I itu terjadi karena overkomitmen dari aliansi saat itu ya. Satu kasus pembunuhan Duke Ferdinand itu bisa pecah menjadi Perang Dunia tuh. Nah, yang kedua itu masalah under deterrence, di mana dilihat Hitler itu terlalu agresif menyerang Polandia tuh, ya kan? Nah, akhirnya ya. Dan ini Prof. Alex, ini kan kalau kita lihat Robert Jervis nih, ini kan karena persepsi leaders bisa salah mengambil keputusan walaupun analisa intelijen sudah mengatakan jangan melangkah lebih, kan begitu ya? Nah, gitu. Nah, ini harus diperhitungkan gitu. Dan ini kita harus melihat bahwa jika konflik ini sudah meluas, ya, ada multi front battles di mana-mana gitu, baik itu di Indo-Pasifik, naik di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, naik ke Semenanjung Korea, belum lagi yang di Ukraina belum beres gitu ya. Ini yang disebut mengarah pada Perang Dunia gitu. Nah, cara manifestasinya mungkin berbeda dengan Perang Dunia I dan kedua. Nah, apalagi ini sekarang, ini bicara mengenai ya, ini kan anggaran militer dunia kan 2,7 triliun sebelum perang ini kan. Ya, jadi tertinggi sejak era Perang Dingin tuh. Jadi memang dunia itu sedang harus berubah karena ada masalah sistemik yang perlu dikoreksi itu. Ya, baik dengan cara realis, liberalis, institusionalis atau cara-cara konstruktivis. Yang akhirnya sekarang pecah perang ini gitu. Saya tidak membenarkan juga gitu karena yang menjadi korban kan manusia. Tetapi di regional security kompleks Timur Tengah ini sekarang puncaknya adalah berubah apa tidak gitu. Nah, sementara dari perspektif Amerika sebagai superpower manapun, termasuk juga Persian, Ottoman Empire, British Empire, mereka itu pasti akan mengkonten ya kekuatan yang namanya melawan atau balancing dan melawan. Kalau balancing saja nggak apa-apa, balancing dan melawan gitu. Baik militernya, nuklirnya atau proksinya, geopolitical influence-nya pasti akan konten kalau perlu dilucuti habis gitu. Dan yang kedua, kita akan melindungi struktur yang ada, akan mencegah munculnya rivalitas aliansi yang versi Amerika, yang versi China dan Rusia di situ. Dan mereka akan melindungi negara-negara yang menjadi sekutunya. Kan itu poinnya. Dan mereka mau akses kepada sumber daya dan freedom of navigation. Semua superpower kayak gitu. Nah, sekarang memang Donald Trump ini kan sudah melangkah jauh masuk ke dalam intensity konflik. Ternyata seperti Prof. Alex bilang tadi, yang kita sudah sering bahas, tidak selesai dalam waktu 1 minggu, 2 minggu. Nah, tetap keluar begitu saja kan juga nggak bisa gitu. Nah, sekarang ini yang terjadi adalah kompleksitas dan probabilitas ya, bahwa mungkin terjadi eskalasi yang tidak terkontrol gitu. Karena buat Cina pun bisa saja ini bisa menjadi ini gitu Prof. Apa namanya, eksistensialnya itu menjadi socially constructed gitu loh. Gitu loh ya. Jadi akhirnya chain of reaction itu muncul karena faktor-faktor socially constructed. Akhirnya satu-satu terlibat superpower dan mau nggak mau pecah perang itu, sehingga akhirnya malah ini mungkin ya, saya bukan ofensif realis dalam hal ini, malah mungkin ini yang cepat menyelesaikan masalah. Jadi akhirnya akan ada order baru gitu. Kalau sistem dunia ini harus dikoreksi. Itu poinnya. Tapi kita harus waspada karena sudah masuk, saya berkali-kali bilang, sudah masuk ke Indo-Pacific Command. Dan Indonesia di tengah posisinya itu. Oke, Pak Alex, sehingga nih kalau pakai kacamata awam, nih kalau ngelihat kondisinya udah kayak begini, AS dan Iran dengan pendiriannya masing-masing dengan bersikeras dengan posisi mereka, ini udah
akan sulitlah untuk menuju perundingan yang disebut-sebut akan jilid 2 itu. Tapi kemungkinan dua belah pihak ini akan melonggar kalau apa, Pak Alex? Ya, pertama kalau misalnya dugaan Amerika atau perhitungan kalkulasi strategis Amerika Serikat itu bahwa ekonomi Iran melemah karena blokade ekspor impor yang selama ini ditutup, begitu ya. Kemudian masalah ekonomi yang dulu menjadi awal protes besar-besaran di Iran awal Januari itu belum teratasi, ya. Dan kemudian juga elit Iran kesulitan untuk mengkonsolidasi diri setelah dibombardir selama ini oleh Amerika dan Israel, mungkin itu akan membuka peluang untuk menuju ke meja perundingan, ya. Nah, kecuali kalau Iran masih memiliki senjata yang kita tidak tahu apakah dia masih punya atau tidak untuk menghadapi tekanan militer yang masif yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan menghadirkan kapal-kapal induk dan mengoperasikan angkatan laut yang begitu masif saat ini di Selat Hormuz, itu ada peluang untuk bisa menuju ke meja perundingan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau elit-elit Iran, baik yang garis keras maupun moderat itu bisa bersatu dan muncul dengan satu proposal yang kata Amerika Serikat, kata Trump, sampai saat ini belum ada proposal yang satu begitu ya, satu suara dari pihak Iran, sehingga perundingan tidak bisa dilakukan kalau tidak ada proposal yang didukung atau mempunyai legitimasi yang kuat, didukung oleh seluruh elemen yang ada di dalam pemerintahan Iran itu sendiri. Nah, kalau syarat-syarat itu dipenuhi, maka peluang untuk ke meja perundingan itu tetap ada, gitu ya. Nah, itulah juga yang mendasari mengapa Trump memperpanjang ini ceasefire ini, gencatan senjata, ya. Dia ingin memberi kesempatan kepada Pakistan untuk meyakinkan Iran bahwa jalan diplomasi itu jauh lebih baik daripada eskalasi militer yang lebih tinggi. Karena dugaan saya, Trump mungkin tidak akan mau ada nanti jalur diplomasi yang ketiga. Ini kan yang kedua sekarang. Yang pertama kan gagal, gitu ya. Saya duga dia tidak akan membuka peluang untuk yang ketiga. Kalau jalur diplomasi ini gagal, maka satu-satunya alternatif bagi Trump adalah military solution, ya. Military solution itu yang tidak kita kehendaki karena itu bisa melebar kemana-mana dan mungkin tadi kekhawatiran Pak Wibawanto itu juga bisa terjadi, bisa sampai ke Indo-Pasifik karena semuanya kan lewat di situ, gitu ya. Dan sampai dengan detik ini belum ada kesepakatan yang didapatkan antara dua belah pihak menurut Anda, Pak Alex? Iya, belum ada kesepakatan itu, tapi tentu saja ya di belakang layar itu akan terjadi diplomasi. Saya pikir Pakistan aktif ya, meyakinkan semua pihak untuk mencari titik temu, dan itu yang kita harapkan semuanya. Karena kalau terjadi eskalasi militer itu bisa out of control dan dampaknya bisa kemana-mana dan kekhawatiran Pak Wibawanto tadi bisa terwujud. Baik. Oke, Pak Alex, Mas Wibawanto, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Ya, selamat malam.